Padahal udah kirim barang semaksimal mungkin, tapi masih ada aja yang kasih ulasan buruk. Bingung, kenapa ya? Ulasan buruk diberikan bukan tanpa alasan loh. Yuk kita bahas cara tepat untuk hadapi ulasan atau review yang buruk. Ulasan atau review buruk nggak cuma pengaruhi performa toko, tapi bisa pengaruhi psikologi calon pembeli. Nah, bayangin aja, calon pembeli yang tadinya mau check out jadi batal karena ngelihat review yang buruk di produk kita. Di video kali ini, kita akan kulik dua hal penting tentang cara terbaik untuk hadapi ulasan yang buruk hingga alasan apa aja yang bisa membuat para pembeli memberikan bad review. Dan kita akan bahas cara mengantisipasinya. Simak video sampai akhir bersama aku Ardan dari Seller Education Shopee. Biasanya ulasan atau review buruk identik dengan bintang kecil, bintang 1 dan bintang 2. Tentu banyak alasan ya kenapa pembeli memberikan ulasan yang buruk. Salah satunya bisa jadi dari pengalaman belanja yang tidak menyenangkan. Seperti ini nih contohnya. Di review produk terlihat pembeli kecewa karena menerima produk yang tidak sesuai. Ini bisa jadi dikarenakan kesalahan pada saat mengemas pesanan. Mungkin karena ada pesanan yang mirip satu sama lain jadi salah kirim nih. Lalu ada juga pembeli yang kecewa karena pengiriman produknya terlalu lama. Biasanya terjadi karena penundaan pengemasan produk pada proses pengiriman atau masalah dengan jasa pengirimannya. Lalu di kasus lain yang sering terjadi, pembeli kecewa karena produk yang diterima nggak lengkap atau bahkan rusak. Biasanya disebabkan karena packaging yang kurang kuat atau ada kesalahan dalam mengemas produk. Kalau Shopee Seller dapat ulasan yang jelek kayak tadi, tenang aja, jangan panik, dan ini yang harus kamu lakukan. Kalau pembeli menerima produk yang salah, baiknya Shopee Seller menawarkan opsi untuk penggantian produk. Berikan permintaan maaf dan penjelasan kepada pembeli untuk menunjukkan bahwa Shopee Seller peduli dengan kepuasan mereka. Untuk menanggapi ulasan atau review yang buruk yang sudah diberikan, kamu bisa balas dengan contoh template seperti ini. Aku yakin pasti ada Shopee Seller yang keberatan untuk menanggung ongkos kirim balik. Tapi fakta di lapangan, cara ini ampuh loh untuk para pembeli yang tadinya sebel mendapatkan produk yang salah, jadi berterima kasih karena sudah dibantu dengan baik. Berikutnya, jika pesananmu terlambat diterima, apalagi sampai dapat poin penalti keterlambatan karena penundaan pengemasan, nah kedepannya jangan sampai diulangi lagi ya. Dan untuk hal ini, kamu bisa berikan empati saat membalas ulasan dengan menyampaikan permintaan maaf dan infokan kepada pembeli jika ada kendala dalam pengemasan produk. Kamu bisa membalas ulasan dengan contoh template berikut ini. Kalau produkmu yang diterima pembeli tidak lengkap atau rusak, terlebih karena packing yang kurang kuat, sebaiknya tawarkan opsi pengembalian dana atau penggantian produk. Di tahapan ini, penting banget nih buat kamu memperhatikan ulasannya. Karena produk yang rusak bisa membuat pembelimu hard complaint dan mempengaruhi pembeli lain yang mungkin melihat review produkmu di media sosial. Kamu bisa membalas ulasan dari pembeli dengan template berikut ini. Membalas ulasan buruk dengan tindakan dan penyelesaian masalah yang tepat adalah satu langkah untuk menjaga psikologi calon pembeli kita agar tetap yakin dalam melakukan pembelian di toko kita. Usahakan semaksimal mungkin dalam memberikan solusi yang membantu pembelimu. Karena review buruk yang diberikan oleh pembeli masih bisa diubah hingga waktu 120 hari setelah pesanan selesai. Jadi, jangan patah semangat ya! Jika kamu dapat review buruk yang gak relevan dan bukan berasal dari kesalahan kamu bisa laporkan ulasan tersebut agar tidak mengganggu perhitungan rating di tokomu. Untuk mempelajari lebih lanjut, kamu bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau yang tertera di layar berikut ini. Setelah kita bahas kasus-kasus ulasan buruk yang sering terjadi, selanjutnya kita perlu cari tahu nih, apa akar masalah yang bisa jadi penyebab ulasan buruk. Kita bisa mulai memperhatikan 5P di toko kita, mulai dari pesanan, produk, packaging, pengiriman, dan pelayanan.
Pada pesanan, pastikan kembali seluruh pesanan secara detail. Sesuaikan produk dengan ukuran, warna, rasa, isi, dan lain-lain sesuai. Untuk menghindari kesalahan, baiknya memisahkan siapa yang bertugas untuk mengambil produk dan siapa yang menyiapkan pesanan. Ada beberapa peran yang bisa kamu tempatkan dalam gudang. Contohnya, ada lead gudang untuk mengawasi seluruh operasional gudang, menerapkan SOP, dan mengawasi karyawan. Ada inventory untuk menjaga inventaris gudang dan mengatur bongkar muat barang yang masuk. Ada admin untuk mengatur pengiriman pesanan, menyiapkan dokumen pengiriman, dan mengkoordinasikan untuk pick up dan drop off. Lalu ada picker dan packer yang mengambil produk pesanan, memeriksa kualitas produk sampai perbantuan untuk packing produk. Nah, yang banyak terjadi adalah stok variasi di aplikasi dan stok real yang ada di lapangan itu nggak sama nih. Untuk menghindarinya, kamu bisa lakukan stok opnam secara rutin dan meneliti halaman produk apakah ada info yang salah atau belum diupdate. Untuk produk, pastikan pada saat pengemasan, kualitas produk dalam keadaan baik, tidak cacat, dan tidak rusak. Hal yang banyak terjadi adalah salahnya pengiriman pada variasi ukuran, warna, dan motif. Untuk memudahkan, kamu bisa buat kode khusus pada setiap produknya. Misalnya, teman-teman punya sepatu dengan kode SHS, lalu bisa ditambahkan ukurannya. Misalnya ukurannya adalah ukuran 42. Tambahkan detail warna atau variasi. Jadi, secara nggak langsung kodenya akan seperti SHS 42 Red. Jangan lupa tempatkan produk sesuai dengan klasifikasinya, seperti contoh berikut ini. Layout gudang pun sangat berperan penting untuk memudahkan teman-teman dalam menemukan produk. Jika kamu belum nonton video cara mengelola gudang, kamu bisa simak video berikut di pojok kanan atas ya. Selanjutnya, packaging. Buatlah standar pengemasan produk yang baik dan terjamin keamanannya. Berikut adalah tips terbaik yang bisa bantu kamu untuk mengemas produk. Kuncinya, pastikan semua produk yang kita kirim bisa aman saat diterima oleh pembeli. Ini akan membantumu mengurangi keluhan soal packing dan produk yang rusak. Selanjutnya, pengiriman. Pastikan setelah melakukan packing, kamu mengirimkannya tepat waktu. Jangan menunda pengiriman setelah pesanan selesai di packing. Hal yang banyak terjadi adalah ketika produk yang kamu request untuk di pick up, tapi tidak ada kurir yang datang untuk mengambil paketmu. Jadi bisa tertunda deh pengirimannya. Kalau seperti ini, kamu bisa langsung aja menuju ekspedisi tujuan untuk langsung memberikan paketmu ya. Oh iya, jangan lupa untuk mempelajari batas masa pengemasan terbaru di Shopee yang tertera di berikut ini. Terakhir, dan gak kalah penting adalah pelayanan. Banyak kejadian pembeli puas dengan produk yang diterima, tapi kecewa dengan jawaban yang diberikan. Kayak contoh berikut ini nih. Ini adalah salah satu hal yang berpotensi menurunkan rating juga loh. Sayang banget kan kalau sampai kejadian? Aku sadar pasti nggak sedikit orang yang bertanya melalui fitur chat. Nah, jika kamu sulit untuk membalasnya dalam waktu singkat, kamu bisa menggunakan fitur auto reply chat. Fitur ini bisa kamu gunakan untuk memberikan template jawaban basic yang sering ditanyakan oleh pembeli, mulai dari stok, ukuran bahan, sampai pertanyaan tentang pengiriman produk. Meskipun demikian, kamu tetap harus membalasnya secara manual ya Shopee Seller. Kamu bisa cek video tentang fitur auto reply berikut ini. Nah, itu dia cara yang tepat untuk hadapi review atau ulasan buruk di toko kamu. Semoga ini dapat membantu penjualan toko kamu ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube Kampus Shopee, biar kamu bisa nonton beragam video tips and trik berjualan di Shopee. Sampai jumpa!